webinar pada sore hari ini. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem pengendalian manajemen sektor publik terhadap kerusakan hutan lindung Sungai Pulai. Next. Profil singkat Arifia Umaira Syauki, mahasiswi S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas 11 Maret, Surakarta. Pertama-tama kita akan mengetahui dulu mengenai definisi dari sistem pengendalian manajemen. Jadi sistem pengendalian manajemen itu adalah alat untuk memperoleh data dalam membantu mengkoordinasikan proses pembuatan perencanaan dan keputusan pengendalian dalam organisasi. Next. Tipe pengendalian manajemen dapat dikategorikan menjadi 3 kelompok. Yang pertama, pengendalian preventif atau preventive control. Pada tahap ini, pengendalian manajemen terkait dengan perumusan strategi dan perencanaan strategi yang dijabarkan dalam bentuk program-program. Kemudian yang kedua ada pengendalian operasional atau operational control. Pada tahap ini, pengendalian manajemen terkait dengan pengawasan pelaksanaan program yang telah ditetapkan melalui alat berupa anggaran. Kemudian yang ketiga ada pengendalian kinerja. Pada tahap ini, pengendalian manajemen berupa analisis evaluasi kinerja berdasarkan tolak ukur kinerja yang telah ditetapkan. Next. Ada 4 pilar utama dalam sistem pengendalian manajemen. Yang pertama itu visi dan misi organisasi. Yang kedua ada sistem perencanaan kegiatan. Yang ketiga sistem implementasi. Dan yang keempat pemantauan atau monitoring. Next. Sistem pengendalian manajemen terdiri dari struktur pengendalian manajemen dan proses pengendalian manajemen. Struktur pengendalian manajemen ini dinyatakan dalam bentuk unit organisasi dan sifatnya informasi yang ada di antara unit-unit ini. Secara umum, sistem pengendalian manajemen akan berpusat pada bermacam-macam jenis pusat pertanggungjawaban. Sedangkan proses pengendalian manajemen meliputi hubungan komunikasi formal maupun informal. Proses pengendalian manajemen pada organisasi sektor publik dapat dilakukan dengan menggunakan saluran komunikasi formal maupun informal. Aliran komunikasi formal terdiri dari aktivitas formal dalam organisasi yang meliputi perumusan strategi, perencanaan strategi, penganggaran operasional, dan evaluasi kinerja. Sedangkan saluran komunikasi informal dapat dilakukan melalui komunikasi langsung, pertemuan informal, diskusi, dan metode manajemen by walking around. Manajemen by walking around ini tuh pimpinan turun langsung ke lapangan. Next. Provinsi Kepulauan Riau juga memiliki potensi kehutanan dengan komoditas yang dapat dikembangkan antara lain yaitu kayu, rotan, dan kulit kayu yang dapat diolah menjadi plywood, blackboard, veneer, lumberboard, kayu gergajian, dan polyester. Tetapi keberadaan hutan di Provinsi Kepulauan Riau semakin hari semakin berkurang, terutama hutan lindung, yang mana keberadaannya wajib dijaga oleh aparat terkait maupun masyarakat mengingat pentingnya kawasan hutan lindung. Salah satu hutan lindung yang berada di Provinsi Kepulauan Riau yang telah mengalami kerusakan yang cukup besar adalah hutan lindung Sungai Pulai ini. Fungsi utama hutan lindung Sungai Pulai ini adalah sebagai penyangga keberlangsungan waduk Sungai Pulai sebagai sumber air minum bagi wilayah kota Tanjung Pinang. Untuk luas hutan dari beberapa kajian yang dilakukan oleh BLHK Provinsi Kepulauan Riau terhadap daerah aliran sungai Waduk Pulai, diketahui bahwa luas hutannya itu telah berkurang secara drastis. Pada tahun 1990, luas hutannya masih sebesar 65,97%, sedangkan pada tahun 2003, luas hutannya berkurang menjadi 4,65%. Meskipun pada tahun 2007 luas hutan meningkat menjadi 9,15%, peningkatan tersebut tidak terlalu berarti untuk menutupi kerusakan hutan yang telah terjadi. Nah, penyebab dari luas hutan yang berkurang sedemikian besar itu karena yang pertama itu dijadikan lahan perkebunan kelapa sawit, kemudian perladangan, dan sebagian juga dijadikan tempat tinggal oleh masyarakat. Next. Untuk melihat sistem pengendalian manajemen sektor publik terhadap kerusakan hutan lindung Sungai Pulai dapat dilihat dengan dimensi yang pertama visi dan misi. Visi dan misi merupakan suatu konsep perencanaan yang disertai dengan tindakan yang sesuai dengan apa yang direncanakan untuk mencapai manajemen yang baik di Dinas Pertanian, Kehutanan, dan Peternakan Provinsi Kepulauan Riau terhadap kerusakan hutan lindung Sungai Pulai. Visi dan misi tersebut meliputi perumusan dan penjelasan visi dan misi,
Dinas Pertanian, Kehutanan, dan Peternakan Provinsi Kepulauan Riau. Yang pertama, perumusan visi dan misi. Visi dan misi ini merupakan elemen penting yang harus ada di dalam organisasi. Visi dan misi digunakan agar dalam pelaksanaan tugas tidak melenceng dari tujuan utama yang ingin dicapai oleh organisasi. Perumusan visi dan misi sesuai dengan ruang lingkup organisasi, yang mana perumusan ini merupakan langkah awal untuk menyusun rencana, tujuan, dan bagaimana untuk mencapai tujuan tersebut. Begitu juga yang dilakukan oleh Dinas Pertanian, Kehutanan, dan Peternakan Provinsi Kepulauan Riau, khususnya di bidang kehutanan, juga melakukan perumusan visi dan misi sesuai dengan ruang lingkup tugas Dinas Pertanian, Kehutanan, dan Peternakan Provinsi Kepulauan Riau, khususnya kehutanan. Kemudian penjelasan visi dan misi. Visi dan misi merupakan pandangan organisasi untuk mencapai maksud dan tujuannya. Setelah perumusan visi dan misi ini dibuat, selanjutnya visi dan misi tersebut harus diberi penjelasan untuk apa dan bagaimana visi dan misi ini bisa berjalan dengan baik. Penjelasan visi dan misi suatu organisasi diperlukan untuk menjelaskan tujuan dan bagaimana untuk mencapai tujuan tersebut. Penjelasan visi dan misi pada Dinas Pertanian, Kehutanan, dan Peternakan Provinsi Kepulauan Riau dilaksanakan untuk menjelaskan kepada staf atau pihak yang diberi kewenangan untuk menjalankan tugas dan fungsinya dalam bidang kehutanan. Kemudian yang kedua, sistem perencanaan kegiatan. Sistem perencanaan kegiatan merupakan suatu proses penetapan tujuan dan memutuskan bagaimana pengendalian manajemen sektor publik terhadap kerusakan hutan lindung Sungai Pulai di Dinas Pertanian, Kehutanan, dan Peternakan Provinsi Kepulauan Riau dalam membuat tujuan dan rencana yang baik terhadap kerusakan hutan lindung. Perencanaan tersebut meliputi penyusunan kegiatan dan penyusunan anggaran. Penyusunan rencana kegiatan di bidang kehutanan merupakan upaya yang dilakukan oleh Dinas Pertanian, Kehutanan, dan Peternakan Provinsi Kepulauan Riau untuk membuat suatu perencanaan kerja terhadap bidang kehutanan dalam menjaga, melindungi, memelihara, serta mencegah kerusakan hutan lindung di Provinsi Kepulauan Riau, khususnya hutan lindung Sungai Pulai. Bentuk perencanaan yang dimaksud seperti maksud kegiatan, tujuan kegiatan, bentuk kegiatan, jadwal pelaksanaan kegiatan, dan lain-lain. Tujuan penyusunan perencanaan program dan kegiatan tersebut untuk memudahkan Dinas Pertanian, Kehutanan, dan Peternakan Provinsi Kepulauan Riau dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik. Perencanaan ini juga dijadikan sebagai acuan untuk menentukan tujuan dan cara mencapai tujuan tersebut. Next. Kemudian penyusunan rencana anggaran. Penyusunan rencana anggaran merupakan suatu rencana yang disusun secara sistematis dalam bentuk angka dan dinyatakan dalam unit moneter yang meliputi seluruh kegiatan. Anggaran juga digunakan sebagai alat pengendalian yang mengarah manajemen untuk menentukan bagian organisasi yang kuat dan lemah. Hal ini akan mengarahkan manajemen untuk menentukan tindakan koreksi yang harus diambil. Begitu juga penyusunan rencana anggaran yang dilakukan oleh Dinas Pertanian, Kehutanan, dan Peternakan Provinsi Kepulauan Riau untuk membuat suatu perencanaan anggaran atau biaya terhadap program dan kegiatan khususnya di bidang kehutanan dalam menjalankan tugas dan fungsi yang telah ditetapkan. Penyusunan rencana anggaran bertujuan untuk merumuskan rencana kegiatan dan untuk menjalankan pengendalian terhadap berbagai kegiatan yang akan dilakukan oleh Dinas Pertanian, Kehutanan, dan Peternakan Provinsi Kepulauan Riau, khususnya di bidang kehutanan. Next. Selanjutnya, sistem implementasi. Sistem implementasi yaitu tindakan untuk mengusahakan bagaimana manajemen yang baik dan berusaha untuk mencapai sasaran dengan perencanaan yang sudah dibuat oleh Dinas Pertanian, Kehutanan, dan Peternakan Provinsi Kepulauan Riau tersebut. Implementasi tersebut meliputi yang pertama, melaksanakan kegiatan reboisasi dan perlindungan. Kegiatan reboisasi dan perlindungan merupakan usaha dan kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Pertanian, Kehutanan, dan Peternakan Provinsi Kepulauan Riau, khususnya di bidang kehutanan untuk menjaga dan melestarikan hutan dari ancaman kehancuran dan kepunahan. Pelaksanaan kegiatan seperti reboisasi merupakan kegiatan penting yang harus dilakukan Dinas Pertanian, Kehutanan, dan Peternakan Kepulauan Riau tersebut untuk memelihara dan mengembalikan hutan yang sudah rusak. Sedangkan untuk menjaga hutan juga diperlukan untuk bagian hutan yang belum mengalami kerusakan. Kemudian yang kedua, sosialisasi dan bimbingan. Kegiatan sosialisasi merupakan hal yang sangat penting untuk diadakan. Kegiatan ini dilakukan untuk mengendalikan masyarakat atau oknum yang dengan sengaja atau tidak sengaja merambah hutan agar tidak melakukannya lagi. Next. Selanjutnya, pemantauan atau monitoring. Implementasi rencana memerlukan pemantauan. Pemantauan merupakan upaya yang dilakukan Dinas Pertanian, Kehutanan, dan Peternakan Provinsi Kepulauan Riau untuk mengetahui apakah pelaksanaan manajemen yang sudah dibuat sudah berjalan sesuai dengan rencana sebelumnya.
Pemantauan tersebut meliputi pemantauan langsung dan pemantauan tidak langsung. Pemantauan langsung yaitu pemantauan pengawasan yang dilakukan secara langsung oleh staf atau personil yang ada di lokasi. Begitu juga pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Pertanian, Kehutanan, dan Peternakan Provinsi Kepulauan Riau ini menjalankan kewajiban dan tugasnya untuk melindungi hutan lindung untuk melaksanakan pengawasan tersebut. Sedangkan untuk pemantauan tidak langsung juga dilakukan oleh Dinas Pertanian, Kehutanan, dan Peternakan Provinsi Kepulauan Riau, khususnya di bidang kehutanan, melalui laporan yang disampaikan dan diberikan oleh staf atau personil yang langsung bertugas di lapangan. Pengawasan tidak langsung ini bertujuan untuk mengolah data atau informasi yang ada mengenai masalah yang terjadi di lapangan. Next. Terima kasih. Apakah ada pertanyaan? Saya izin bertanya, saya Aditya Rizky Dewi. Jadi pertanyaan saya itu, tadi kan sudah dijelaskan bahwa tahap pengawasan itu terdiri dari pengawasan langsung dan tidak langsung. Nah, apakah ada kendala dalam melaksanakan pengawasan langsung pada hutan lindung Sungai Pulai tersebut? Terima kasih. Baik. Jadi kendala-kendala yang dilakukan kendala-kendala yang terjadi ketika melakukan pengawasan langsung yaitu banyaknya pemukiman warga yang ada di kawasan hutan lindung Sungai Pulai. Itu tuh seringkali waktu penertiban pasti ada pihak yang menghalang kegiatan tersebut, seperti oknum berwajib yang memiliki kenalan atau saudara di lokasi tersebut. Sehingga penertiban diberhentikan guna menghentikan keributan kepada pihak berwajib yang tidak bertanggung jawab. Apakah ada tanggapan? Seperti itu. Terima kasih atas jawabannya, bisa dipahami. Selanjutnya Karin Puspa. Selanjutnya apakah ada pertanyaan? Oh ya, saya izin bertanya. Bagaimana saran yang menurut Anda tepat dalam melihat bagaimana sistem pengendalian manajemen sektor publik terhadap kerusakan hutan ini lindung dari Sungai Pulai? Terima kasih. Oke, saran-saran yang dapat saya sampaikan dari hasil penelitian ini yaitu kepada pihak Dinas Pertanian, Kehutanan, dan Peternakan Provinsi Kepulauan Riau untuk menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana yang telah diberi wewenang untuk menjaga hutan lindung seperti Sungai Pulai dari kerusakan, seperti melakukan patroli rutin di kawasan hutan lindung Sungai Pulai, terus kemudian melakukan penertiban terhadap masyarakat yang melakukan aktivitas seperti pembakaran lahan dan perkebunan. Kemudian perencanaan kegiatan yang sudah disusun sedemikian rupa itu diharapkan juga bisa dilaksanakan dan diterapkan dengan baik, baik itu perencanaan mengenai kegiatan seperti reboisasi dan sosialisasi, menyediakan staf, sarana, dan prasarana. Hal ini diharapkan agar mempermudah dalam menjalankan tugas dan fungsinya untuk menjaga kawasan hutan lindung Sungai Pulai dari kerusakan. Kemudian selanjutnya diharapkan kepada Dinas Pertanian, Kehutanan, dan Peternakan Provinsi Kepulauan Riau untuk melakukan rencana penganggaran yang baik seperti menerangkan apa yang diperlukan dan yang diinginkan guna mempermudah dan melancarkan pekerjaan. Terus kemudian saran yang terakhir ke depannya dalam melaksanakan tugas di lapangan diharapkan melibatkan masyarakat setempat maupun masyarakat luas dalam memelihara, menjaga, melindungi, dan mencegah terjadinya kerusakan terhadap kawasan hutan lindung Sungai Pulai. Hal ini ditujukan untuk lebih mempermudah dan mengoptimalkan hasil yang baik. Apakah ada tanggapan? Baik, sudah sangat menjawab. Terima kasih atas jawabannya. Sama-sama. Apakah ada pertanyaan lain? Izin bertanya, Kak. Silakan.
Ya, saya Fandi Ahmad dari UGM. Dia bertanya, dalam proses sistem pengendalian manajemen sektor publik itu terdiri dari perumusan strategi, perencanaan, penganggaran, dan evaluasi. Ketika perencanaan tidak tercapai, apakah kasus tersebut merupakan kegagalan dari sistem pengendalian manajemen atau bukan? Mohon penjelasannya, terima kasih. Baik, mungkin lebih ke arah perencanaan yang tidak efektif. Perencanaan strategi yang tidak akan efektif jika prosedur dan sistem pengendalian tidak sesuai dengan strategi. Maka dari itu, step atau proses sebelum perencanaan yaitu perumusan. Perbedaannya dengan perumusan strategi adalah perumusan strategi merupakan proses untuk menentukan strategi, sedangkan perencanaan strategi itu proses menentukan bagaimana mengimplementasikan strategi tersebut. Jadi dapat disimpulkan jelas perencanaan yang tidak efektif bukan suatu kegagalan karena untuk merencanakan dilakukan dahulu perumusan menggunakan analisis SWOT. Apakah ada tanggapan? Cukup, terima kasih. Sama. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.